Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Sapaan Gembala kali ini bertema tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Didasarkan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Kalimat ini merupakan janji Tuhan kepada murid-muridnya ketika ia melakukan perjamuan terakhir. Karena Tuhan tahu bahwa ia akan segera pergi berpisah dengan murid-muridnya, maka ia merasa perlu memberikan wejangan terakhir kepada mereka. Karena kepergiannya, para murid akan segera menghadapi situasi yang semakin sulit menghadapi realita kehidupan. Sebab mendengar tentang kepergiannya saja para murid juga sudah dalam keadaan gelisah. Itu sebabnya Yesus meminta mereka, jangan gelisah, tetapi percayalah kepada Allah dan percayalah kepadanya. Katakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Selanjutnya, Yesus tidak hanya mempersiapkan para murid menghadapi hidup tanpa kehadirannya secara fisik. Ia juga berjanji akan tetap menyertai mereka. Ia berjanji tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Kata yatim piatu dalam bahasa aslinya orpanos yang mengandung pengertian bukan sekedar kondisi yatim piatu tanpa papa mama atau orang tua, melainkan juga perasaan menderita akibat menjadi yatim piatu, perasaan ditinggalkan oleh orang yang dicintai, atau perasaan sendiri tanpa yang mendampingi. Yesus berjanji tidak akan meninggalkan mereka dalam situasi apapun, dalam kekhawatiran, ketakutan, dalam menghadapi hidup dan masa depan. Yesus berjanji tidak akan meninggalkan mereka bergumul sendiri dalam memenuhi panggilan menjadi murid. Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan meminta kepada Bapa memberikan seorang penolong yang lain. Penolong yang lain di sini adalah Roh Kudus yang akan menyertai selama-lamanya. Penolong berasal dari kata parakletos yang berarti seorang yang menolong, seorang penasehat, seorang penghibur atau sahabat. Kata yang lain dalam bahasa Yunani ada dua. Yang pertama heteros, yang kedua alos. Heteros dipakai untuk menyatakan objek yang lain dengan jenis yang berbeda atau kualitas yang berbeda. Sedangkan alos berarti objek yang lain dengan jenis yang sama atau kualitas yang sama atau sederajat. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, kata yang lain dipakai kata alos, bukan heteros. Hal ini menekankan bahwa Roh Kudus yang dijanjikan adalah pribadi yang setara, sekualitas, sederajat dengan Yesus. Roh Kudus bukan hanya akan mengingatkan para murid akan apa yang telah diajarkan Yesus kepada mereka, tetapi juga akan menyertai. Sekalipun mereka menghadapi pencobaan yang berat, mereka tidak akan sendiri, karena Roh Kudus akan selalu berada bersama mereka, menghibur, menguatkan, memberikan semangat, membimbing, menasihati, bahkan menyertai sampai selama-lamanya. Dalam perjalanan iman, kita sering merasakan seperti seorang yatim piatu. Apalagi kalau persoalan yang kita hadapi begitu berat, berlarut-larut dan tanpa kunjung selesai. Kita merasa berjuang seorang diri, tidak ada orang yang mengerti dan peduli.
Bahkan kita merasa Tuhan tidak lagi care terhadap kita, terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta merupakan bukti dari penggenapan janji Tuhan kepada umat-Nya, bahwa Ia tidak akan membiarkan kita sebagai yatim piatu. Sampai kapanpun kita tidak akan dibiarkannya sendiri. Roh Kudus selalu menyertai, menemani kita. Ia pribadi yang selalu memberikan pertolongan, penghiburan, dan kekuatan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas janji-Mu memberikan Roh Kudus yang selalu menyertai, menghibur, memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kami. Ajar kami selalu taat pada pimpinan Roh Kudus dalam menjalani hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa. Amin.